Saya ingin bicara soal sesuatu yang sangat ilahi pagi hari ini. Saya ingin bicara soal bahasa surgawi. Saudara, surga itu punya bahasa. Mari Anda perhatikan sebentar dengan saya dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama. Pagi hari ini kita akan bicara tentang bahasa surgawi dan bagaimana saudara berbicara dalam bahasa surgawi itu. Anda perhatikan bersama-sama dengan saya dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama. 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, perhatikan kata-kata itu, dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Took I speak with the tongues of men and of angels. Paulus memberitahukan bahwa ada bahasa manusia, tapi ada juga bahasa malaikat. Amin. Amin. Perhatikan, took I speak with the tongues of men and angels. Ya, Paulus lagi bilang bahwa sewaktu-waktu dia berbicara dalam bahasa manusia, tetapi di kesempatan yang lain he speaks, perhatikan, with the angels tongues. Dia berbicara dengan bahasa malaikat. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Rupanya saudara, saya ingin tanya saudara, malaikat itu tinggalnya di mana? Di surga. Malaikat itu tinggalnya di surga. Jadi bahasa malaikat ialah bahasa surga. Nah, saudara perhatikan, seperti fungsi-fungsi bahasa yang lain, bahasa itu disediakan sebagai alat komunikasi. Coba Anda bayangkan saja, Anda di rumah dan Anda bicara dalam bahasa isyarat kepada istri atau suami. Oke, satu hari mungkin masih oke-oke aja kalau marah-marahan, ya. Tetapi Anda mau ambil ini, Anda mau minum ini, Anda mau makan ini, dan Anda berbicara dengan bahasa yang hanya bahasa isyarat. Apakah itu hal yang mudah? Oh, tidak. Nah, bahasa surgawi adalah sebuah bahasa yang Allah sediakan sebagai piranti komunikasi kita, untuk kita berhubungan dengan Bapa di surga. Kita masuk ke ruang tahta kasih karunia dan kita mengambil semua janji-janji Tuhan itu. Amin. Amin. Nah, saudara perhatikan ini baik-baik. Waktu kita bicara dengan manusia, kita bicara dengan bahasa manusia. Anda berbicara dengan bahasa Indonesia. Beberapa di antara Anda bicara dengan bahasa ibu. Ya, saya kalau ketemu teman-teman yang dari Ambon, saya lebih suka bicara dalam bahasa Ambon, karena itu lebih menyentuh hati saya. Ada kata-kata dalam bahasa Indonesia yang tidak bisa diterjemahkan. Sebaliknya juga bahasa Jawa juga gitu, bahasa Bali juga begitu. Indonesia itu sangat kaya. Nah, saya perhatikan baik-baik. Alkitab berkata bahwa kewargaan kita adalah kewargaan surga. Come on, come on. KTP saudara hari ini memang bertuliskan KTP Bali. Tetapi mari saya beritahu saudara, KTP saudara bukan cuma KTP Bali, saudara punya sebuah KTP yang lain yang namanya ialah KTP surga. Sebab itu, sebagai warga kerajaan surga, kita itu harus memiliki, mengerti, dan bicara dalam gaya bahasa surga. Gereja dengar ini. Saya minta sesuatu kepada Anda. Bagaimana cara mengungkapkan cinta Anda kepada Tuhan? Saya pikir saudara, 13 tahun yang lalu kalau saya tidak memberanikan untuk menyatakan cinta kepada istri saya di rumah makan Padang, karena Anda punya uang waktu itu, istri saya tidak mungkin berkata kepada saya, iya, iya, iya. Saya pilih rumah makan Padang karena saya punya uang tidak ada, dan saya makan 10.000, untung dia tidak makan. Apakah mungkin dia waktu itu tahu saya tidak punya uang? Pokoknya saya ajak makan di rumah makan Padang. Dan saya nyatakan cinta. Gereja dengar saya. Halo, waktu Anda menyembah,
Itu bahasa cinta Anda kepada Tuhan. Itu saya sangat bingung kalau ada orang yang kemudian nyembah, dia nonton kiri kanan, dia tidak mau ikut nyanyi. Dia berdiri kayak satpam gitu, lihat kiri kanan, lihat kanan kiri, atas bawah, apa yang dia lihat? Bahasa penyembahan adalah bahasa menyatakan cinta kepada Tuhan. Nah, tetapi pagi hari ini Anda perhatikan Filipi 3 ayat 20. Come on, ini ayat yang sangat bagus. Anda baca. 1, 2, 3. Halo, for our conversation. Terjemahan yang lain berkata for our citizenship. Kewargaan saudara itu kewargaan surga. Yang tadi conversation itu pembicaraannya, saudara harus mengerti bahwa ada percakapan di level surga. Nah, berapa banyak saudara yang ingin mengerti dan berbicara dalam bahasa surga? Hanya beberapa orang yang mengangkat tangan. Mungkin Anda belum mengerti. Mari saya beritahu sesuatu. Kita perlu mengerti bahasa surga untuk kita berhubungan dengan surga. Amen. Itu kita berkata begini, for our conversation atau citizenship is in heaven. Jadi konversasi kita itu, percakapan kita, walaupun kita tinggal di muka bumi, di Pulau Bali, tapi kita harus mempergunakan bahasa surga. Amin. Sebab citizenship Anda dan saya, KTP kita adalah KTP surga. Dan saya tidak tahu, beberapa orang klaim sepihak di surga itu nanti pakai bahasa Inggris katanya. Tapi saya tidak yakini itu, karena itu karangan dari Pastor Jeff Walker. Celakalah bagi Anda yang tidak bisa bahasa Inggris, Anda tidak bisa bicara di surga. Oke. Tapi orang-orang Ambon klaim bahwa nanti di surga bicara dalam bahasa Ambon. Celaka orang-orang dari Jawa dan Papua karena tidak mengerti bahasa saya. Orang-orang Jawa bilang bahwa di surga akan bicara dalam bahasa Jawa. Celakalah saya karena saya tidak mengerti banyak bahasa Jawa. Oke, come on. Halo. Tapi saya percaya di surga semua bahasa ada. Tetapi saya pikirkan sepanjang hari-hari ini, saya pikirkan gimana? Katakanlah begini, saudara, di surga tidak ada lagi kawin mengawini. Saya akan kenal istri saya sebagai istri, tapi dia bukan lagi berfungsi sebagai istri saya. Jadi kalau dia ketemu dari jauh, kemungkinan dia seperti biasa bicara dalam bahasa Jawa, saya jawab dalam bahasa Ambon. Nah, itu aneh tuh kan? Nah, itu aneh. Nah, tetapi sudah bisa bayangkan gini, kalau tiba-tiba bahasa Manado saya ngerti karena hampir banyak kata-kata yang sama. Tapi kalau saudara bahasa Kalimantan, bahasa Dayak, bicara dengan saya. Nah, di titik itu menurut saya akan ada sebuah bahasa yang akan menjadi bahasa penghubung kita di surga. Saya tidak tahu bahasa itu bahasa apa, tapi saya percaya bahwa satu kali conversation kita di seluruh dunia akan diterjemahkan ke dalam bahasa itu. Bahasa itu akan dipakai di surga. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Bapak dan Ibu bisa nangkap ini. Come on, Anda perhatikan sekarang Kisah Rasul 2 ayat 7 dan 8. Halo warga kerajaan surga, Anda siap? Ya, beberapa di antara Anda belum bisa bicara dalam bahasa itu. Pagi hari ini saya akan kasih kursus gratis kepada saudara. Saudara bisa bicara dalam bahasa surga. Ya, nanti kalau kita ketemu di jalan kita bicara dalam bahasa itu ya. Oke, jangan bilang Pak Henry selamat pagi. Nanti saudara bicara dengan saya dalam bahasa surga. Nanti saya jelaskan bagaimana caranya berbicara dalam bahasa surga pagi hari ini. Selamat pagi itu gimana? Oke. Kisah Rasul 2 ayat 7 dan 8. Iya, mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Bapak Ibu, mari saya bongkar konteks latar belakangnya begini. Waktu itu perayaan Pentakosta, dan lazimnya Pentecost, all Israel, mereka gather together, go to Jerusalem. Mereka pergi Yerusalem untuk memperingati Pentakosta. Anda jangan lupa bahwa mereka telah tinggal di berbagai macam suku bangsa sebagai akibat dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Jadi tidak lagi semua orang mereka bicara dalam bahasa Ibrani. Nah, 12 orang murid Yesus, mereka adalah orang-orang Galilea. Mereka orang-orang Galilea. Lalu tiba-tiba peristiwa dalam pasal 2 terjadi.
Roh Kudus turun yang kita sebut sebagai Pentakosta. Lalu tiba-tiba mereka mulai berbicara dalam sebuah bahasa. Bahasa apa namanya? Saudara sebut sebagai bahasa roh. Mari saya beritahu, mereka semua berbicara dalam bahasa roh. Tetapi tiba-tiba perkataannya kemungkinan hampir mirip. Tapi ketika sampai di telinga beberapa orang, oke, come on, ya, ini sampai di telinga beberapa orang, tiba-tiba perkataan itu berubah. Setelah hitung kurang lebih sekitar ada 43 bangsa yang hadir pada saat peristiwa Pentakosta. Lalu Anda perhatikan Bapak dan Ibu, mari Anda perhatikan ini. Lihat dalam ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar, coba baca, kita mendengar apa? Mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Kalau dengarkan saya, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Apakah menurut Anda orang-orang Galilea, nelayan-nelayan sederhana itu mereka bisa bicara dalam bahasa Arab, bahasa Kreta, bahasa Yunani dan sebagainya? Kemungkinan besar tidak. Sebab mereka bukan orang-orang dari latar belakang well educated. Mereka dari orang-orang yang punya latar belakang pendidikan yang rendah. Jadi kemungkinan besar mereka tidak bisa berbicara dalam 43 bahasa itu. Tetapi waktu Roh Kudus turun, lalu mereka mulai bicara dalam bahasa roh, mereka mulai mengucapkan dalam bahasa roh. Tiba-tiba telinga-telinga orang-orang dari bangsa-bangsa itu, 43 bangsa itu mulai dengarkan mereka berbicara dalam bahasa Yunani, Arab, dan bahasa-bahasa yang lain dengan sangat perfect, dengan sangat sempurna. Bapak, saya ikat semua orang ngantuk dalam ruangan ini. Sebab ngantuk itu datang dari iblis waktu Anda mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, mari saya cerita ini supaya Anda bisa menangkap. Bapak Ibu, satu kali ada seorang pengusaha di Jakarta. Dia sutris tingkat tinggi, stres. Saya perkirakan sekitar 10 tahun yang lalu mungkin kalau saya tidak salah. Dia stres, bisnisnya tidak jalan, dan dia punya aset dalam bentuk tanah yang sangat luas. Tapi dia jual tanah bertahun-tahun tidak laku satupun. Dia sudah panggil semua dukun di seluruh Jakarta. Tanah itu juga tidak laku. Lalu satu teman dari Bali terbang ke Jakarta ketemu dengan dia. Kamu mau enggak? Kalau salah satu teman pendeta saya datang dan berdoa secara khusus bagi tanah kamu. Dia bilang, oke, enggak masalah pastor kamu datang, tapi saya tidak percaya Yesus. Saya cuma undang kamu supaya Yesus membuat tanah saya jadi laku. Jadi saya tidak percaya tentang Yesus. Jadi sebelum saya naik pesawat dengan Bapak itu telah bilang, Pak Henry, orang itu dari latar belakang B, dia tidak percaya Yesus. Dia cuma mau datang, Bapak diundang Bapak supaya Bapak doakan tanahnya dan tanahnya laku. Oke, saya bilang no problemo, tidak jadi masalah. Saya terbang, dia jemput saya di bandara. Anda tahu, ketika masuk di mobil, dia kenalkan dirinya langsung, dia bilang gini, saya tidak percaya Yesus. Oh, saya bilang, oh no problem. Saya punya cara tersendiri untuk mengenalkan Yesus kepada Anda. Singkat cerita Bapak Ibu, saya diantar ke rumahnya. Rumah yang cukup baik. Hanya ada 2 anak dan kemudian suami istri. Rumah di sebuah kompleks yang cukup baik. Dan saya bicara tentang Yesus. Saya pikir saya cuma bicara 5 menit. Lalu saya bilang, mari saya ajak Anda berdoa. Nah, ketika saya mulai berdoa, Roh Kudus taruh sesuatu kepada saya. Saya mau konekkan bumi Jakarta dengan surga. Dan saya tahu bagaimana gates, pintu gerbang itu harus dimasuki. Maka yang saya lakukan ialah, dan saya mulai Kinarala bona handa mama, Huribina mama bona mama, Sina mama mama, Wehori fufunafa, Haipukuna basina mama bo, Hirinama nama mama mo, Horafasikuna handa mama mo. Bapak Ibu, Anda tegang semua, kenapa? Hei, memasuki menit ke-7,
tiba-tiba dua anaknya yang berumur kelas, saya kalau tidak salah kelas 5 dan kelas 6 SD, tiba-tiba mereka berdua menangis dengan suara yang sangat besar. Wah! Menangis teriak-teriak dan lari bersembunyi dalam kamar. Wah! Kira-kira begitu. What happened with them? Ada apa dengan mereka? Saya tahu bapaknya ketakutan dan bapaknya korek saya, berhenti pak, berhenti pak, berhenti. Anak saya. Saya bilang tenang aja, saya tambah gas lagi. Kinaralabo, narala, nama masih didibo, hori hinda mama. Saya jumpai kedua anak itu. Saya berdoa damai sejahtera Tuhan atas mereka. Saya buka mata mereka. Dan Anda tahu yang terjadi? Mereka berdua berkata, mereka berdua lihat orang paling besar dalam jumlah yang sangat banyak ada di sekitar rumah itu. Mereka berdiri dengan tubuh yang bernyala-nyala seperti api. Dan bapak itu bingung siapa itu. Saya bilang, the angels come. Malaikat datang dalam rumah itu. Halo, akses untuk masuk ke pintu gerbang surga. Anda tahu, bahasa roh itu bahasa yang menghubungkan surga dan muka bumi. Nah, Anda tahu, tadi dia sangat angkus sekali kepada saya. Dia bilang, saya cuma butuh Anda untuk sembahyang bagi tanah saya. Saya bilang, saya bukan dukun. Saya bukan jenis kayak gitu. Saya tidak minta 1 rupiah pun dari Anda untuk ini. Anda tahu, 5 menit kemudian dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya mau kumpulkan semua keluarga besar. Jadi dalam waktu yang tidak lebih dari setengah jam, dia telepon semua keluarga besarnya, dan mereka kumpul dalam sebuah ruangan, dan saya berkhotbah bagi mereka. Lalu satu keluarga besar, mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu tidak terjadi dalam sebuah kebaktian. Itu terjadi dalam sebuah rencana penjualan tanah. Tanah-tanah yang tidak laku panggil saya. Amen. Waktu kita berbahasa roh, bahasa itu adalah sebuah bahasa untuk mempermuliakan nama Allah. Ingat ini, Anda tidak mengerti, tetapi ketika Anda lagi berbicara dalam bahasa roh, Anda lagi mempermuliakan nama Allah. Nah, mari saya beritahu kepada Bapak dan Ibu, gini. Seperti biasanya bahasa itu butuh conversation, butuh practice, dilatih setiap hari. Anda belajar bahasa Inggris, hafal 1000 kata setiap hari, atau katakanlah sebulan hafal 1000 kata. Kalau Anda tidak pernah bicara dalam bahasa Inggris, Anda ketemu orang lalu bicara dalam bahasa Inggris, tidak bunyi juga, tidak bunyi. Jadi Anda perlu melatih, pergi ke Pantai Kuta. Bahaya juga kalau pergi ke sana sih ya. Ya, tujuannya jadi berbeda nanti. ya, lihat ikan lumba-lumba. Ya, tapi waktu Anda ketemu seseorang yang bisa paling tidak speak sedikit lah, Anda perlu speak. Ya, good morning sir, gitu. Ya, Anda perlu bicara. Nah, begini Bapak dan Ibu, halo, saya beritahu. Perbendaharaan bahasa roh kita juga seperti itu. Anda tahu ada orang-orang yang sejak lahir baru bahasa rohnya tidak bisa bertumbuh karena dia tidak pernah praktis, dia tidak pernah latihan, dia tidak pernah pergunakan bahasa rohnya 1-2 kata lirih seperti bahasa roh anak-anak. Bapak Ibu begini, Moshe, Juda, anak kami, dia tidak bisa berbicara pada saat itu. Umur 3 tahun dia belum bisa bicara lancar. Hampir 2 tahun lebih. Lalu istri saya dapat hikmahnya dari Tuhan. Oh iya, karena dia anak tunggal, tidak ada teman bicara, kan bahasa saya dengan bahasa istri saya tidak bisa nyambung kepada bahasa anak-anak. Lalu istri saya minta saya, kita masukin dia ke playgroup dalam usia yang sangat muda, 3 tahun ya waktu itu ya. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih dia dimasukin, Bapak dan Ibu. Anda tahu, tidak lebih dari 6 bulan kemudian, dia sudah bisa panggil Papa and Mama dengan jauh lebih baik. Dan saya merasa jadi laki-laki yang hidup. Halo, Bapak Ibu, Anda tahukah Anda bahwa
Kalau Anda tidak pernah mengaktifasi bicara dalam bahasa roh itu akan hilang. Bahasa roh akan hilang. Ya, saya banyak kata-kata perbendaharaan bahasa ibu saya yang hilang. Banyak. Ya kalau saya ketemu Pak Ebi, saya ketemu siapa lagi? Pak Marco, walaupun lahir besar di sini, tapi Pak Marco juga bisa bicara cukup baik dalam bahasa ibu kami. Maka saya bicara dengan mereka dalam bahasa ibu. Dan kadang-kala saya dengar kata-kata yang, waduh, kata itu membuat hati saya tertawa. Kadang-kala saya pulang ke rumah, saya tertawa sendiri membayangkan kata-kata itu. Sudah lama sekali saya tidak pernah dengar. Kira-kira begitu. Nah, tapi perhatikan, berapa banyak di antara Anda yang menginginkan bahasa roh Anda bertumbuh? Anda lihat 1 Korintus pasal 12 ayat 10. Sangat menarik sekali. Oke, 1 Corinthians 12:10. Oke. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. To another, the working of miracles. Kepada yang lain, pekerjaan-pekerjaan mujizat. To another, prophesy. Kepada yang lain, bernubuat. To another, discerning of spirits. Kepada yang lain, karunia-karunia membedakan roh. Oke, Anda perhatikan, saya sangat suka ini. To another, diverse kinds of tongues. Kepada yang lain, jenis-jenis karunia bahasa roh yang berbeda. Halo? Kepada yang lain, bahasa roh yang berbeda. Bahasa-bahasa yang berbeda-beda. To another, diverse kinds of tongues. Kepada yang lain, perbedaan-perbedaan, hal-hal yang berbeda dalam bahasa roh. Jadi, perbedaan bahasa roh itu ada jenis-jenisnya. Ada bahasa anak-anak, ada bahasa remaja, ada bahasa pemuda, dan ada bahasa orang-orang dewasa. Ada bahasa yang berbeda-beda. Bapak Ibu, mari saya beritahu sesuatu kepada Anda semua. Halo? Semakin hari kita menggunakan bahasa itu, semakin kita latih diri kita mempergunakan itu, maka pertumbuhan dalam bahasa roh kita akan semakin bertambah. Saya cerita hal yang lain. Sekitar 14 tahun yang lalu, saya bersama-sama dengan beberapa teman terlibat dalam sebuah doa di Candi Prambanan. Kita berdoa waktu itu bagi Candi Prambanan dan Jawa Tengah sekitarnya. Bapak Ibu, ketika kita lagi berdoa, waktu itu saya bukan pemimpin pasukan. Saya diminta masuk bersama-sama dengan pasukan itu sebagai pendeta di kota itu. Tapi saya kemudian diminta untuk menolong mereka. Dan pemimpin pasukan mengatur pasukan kami waktu itu untuk ada orang yang berdoa secara terbuka di dalam Candi Prambanan. Dan mereka menyembah dalam bahasa roh. Anda tahu? Karena saya ada di situ, tiba-tiba seorang guide datang. Dan dia berkata kepada saya, "Kalian berbicara dalam bahasa apa?" Kalau dia bilang, "Saya Yahudi." Saya kaget. Orang Yahudi, dia bilang kepada saya menguasai 12 bahasa. Benar? Kalau Anda pernah pergi ke Israel, orang-orang Israel, guide Israel itu bisa menguasai 14-16 bahasa. Anda pergi aja, di setiap gang-gang ketemu orang Indonesia, mereka akan sampaikan selamat pagi. Ketika mereka lihat orang Spanyol, mereka ucapkan dalam bahasa Spanyol selamat pagi. Dalam bahasa Spanyol, saya tidak tahu. Ketika mereka ketemu orang Itali, bahasa Itali selamat pagi apa? Buongiorno. Bukan pornografi. Buongiorno. Halo. Dan Bapak Ibu, lalu dia bilang kepada saya, mengagetkan saya. Dia bilang begini, "Saya bisa bicara dalam 12 bahasa, tapi saya dengarkan bahasa kalian itu sebuah bahasa yang belum pernah saya dengar di muka bumi. Dan bahasa itu memiliki sebuah keragaman bahasa yang sangat unik sekali. Yang sangat unik sekali. Anda tahu kalau Anda pernah belajar bahasa Indonesia dalam ilmu linguistik, itu kita bisa membedakan orang yang berbicara dengan sangat baik.
Dan dia bilang gini, bahasa kalian itu sangat indah didengar. Saya belum pernah mendengarkan bahasa seperti itu. Anda tahu kenapa? Bahasa roh itu bahasa surga. Bahasa roh itu bahasa surga. Jadi pagi hari ini, Anda yang belum mendapatkan karunia berbahasa roh, come on, minta. Berharap pagi hari ini supaya Anda mendapatkan kesempatan untuk berbicara dalam bahasa surga. Saya takut nanti kalau Anda tidak dipenuhi dalam bahasa itu, nanti satu kali kita ketemu di surga Anda tidak bisa bicara. Kisah Rasul 1 ayat 8. Pagi ini sangat powerful. Come on. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara perhatikan ini. Baptisan Roh Kudus itu adalah sebuah kuasa untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Baptisan Roh Kudus waktu turun kepada kita, itu akan menyingkirkan semua roh ketakutan, akan mengubahkan orang-orang yang pemalu, dan mereka akan bersaksi untuk nama Yesus dengan sangat berapi-api. Lihat Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Katakan penuh Roh Kudus. Lalu perhatikan kata-kata itu. Lalu mereka memberitakan firman dengan berani. Bapak Ibu, baptisan Roh Kudus itu akan menyebabkan keberanian dalam hidup kita untuk memberitakan Injil Tuhan. Saudara, mari saya cerita sebuah keberanian yang Tuhan pernah taruh di hati saya. Saya juga kaget. Isi saya berkata bahwa banyak sisi keperempuanan dalam saya. Sisi keperempuanan. Jadi misalnya, ini semua saya setrika nih sendiri. Saya suka yang harum, saya suka yang rapi. Satu kali saya baptis salah satu putri Pulau Bali, dan dia datang dari sebuah keluarga marga besar di pulau ini. Saya pikir karena dipublish di Facebook, dipublish di Facebook dan juga di sosial media dan di internet, YouTube, saya tidak menceritakan detail kepada saudara. Singkat cerita saudara, anak ini datang dari sebuah keluarga yang cukup kaya di pulau ini. Lalu dia simpan baptisannya itu, tapi lama-kelamaan diketahui oleh orang tua. Waktu itu kita baru mulai pelayanan Cornerstone, sekitar 7 tahun yang lalu rasanya. Iya, beberapa bulan waktu itu. Saya ditelepon oleh staf. Bapaknya telepon dan marah-marah dan pakai ancaman bahwa kalau Pastor Henry tidak datang temui kami, maka akan terjadi sesuatu yang sangat menakutkan dalam hidupnya. Saudara, saya terbang dari luar kota. Yang saya pikir ialah di gereja ini kan banyak jenis-jenis yang datang dari orang-orang enak, berbadan besar. Saya pikir saya bisa minta beberapa orang anak-anak dari tempat ini untuk mereka bodyguard saya, kawal saya pergi ke rumah itu. Di tengah perjalanan saya pikir saya sudah tahu nama-namanya, yang kalau sekali pukul itu tumbang langsung dalam roh. Saya pikir saya tidak perlu sebutkan nama, saudara. Di sini ada yang profesional soalnya. Ya, sekali tonjok itu terlempar soalnya. Tapi saudara, tiba-tiba saya pulang. Tiba-tiba Tuhan suruh saya banyak berbahasa roh. Saya berbahasa roh saja. Kinahanda maras syata karala papa. Anda tanya takut enggak? Takut. Tapi tiba-tiba saya minta nomor telepon keluarganya. Saya telepon ke nomor HP bapaknya. Bapaknya agak marah di sebelah. Saya bilang, Pak, saya akan datang ke rumah bapak. Haha. Itu dunia yang berbeda dengan dunia saya biasanya. Biasanya kalau kayak gitu saya lari sembunyi soalnya. Lalu saya tidak bawa siapapun. Saya pergi seorang diri ke dalam rumah mereka yang super duper besar. Ada dukun di situ, keluarga inti berkumpul. Mereka mulai bilang kepada saya, keluarkan Yesus dari anak ini. Sebab kami sudah pergi ke banyak tempat untuk keluarkan Yesus. Yesus tidak bisa keluar. Termasuk ke India. Menantunya marah besar. Menantunya berdiri. Dia bilang begini, di pulau ini 800 marga kami. Kalau Anda tidak selesaikan hari ini, pastor, rumah Anda dibakar. Saudara, tiba-tiba the spirit of prophetic, singa Yehuda keluar di dalam hidup saya. Tuing! Keluar singa Yehuda. Langsung saya duduk dengan tenang. Saya bilang, Brur, saya panggil dia Beli, saya panggil Brur. Saya orang ngomong, Brur, saya dilahirkan di kota yang hampir setiap hari saya lihat orang bunuh-bunuhan. Iya.
Tapi bukan karena itu. Mari saya beritahu sesuatu, Pak, dengan penuh hormat. Saya jamin dalam nama Yesus yang saya sembah, tidak ada seorang pun yang bisa injak Geraha Liva masuk ke pintu gerbang, apalagi ke blok E nomor 7. Langsung saya sebutkan nama rumah saya. Bapaknya tiba-tiba menunduk, dan bapaknya bilang gini, Pak, saya minta maaf, Pak. Oh, rupanya singa Yehuda harus keluar dulu. Lalu, Anda tahu, bapaknya bilang kepada saya gini, Pastor, sekarang pastor minta apa saja, saya akan sediakan untuk sembahyang. Silakan masuk ke dalam ruang utama kami. Itu rumahnya besar, saudara, besar sekali, besar sekali. Saya belum pernah masuk di rumah sebesar itu soalnya. Betul. Lalu dia bilang, sediakan apa saja hari ini kami akan sediakan. Saya bilang, terima kasih, Pak, Bapak tidak perlu sediakan, di sini saja. Kan saya tidak boleh beritakan Injil kepada mereka, mereka marah. Maka saya bilang, saya mau berdoa. Lalu yang saya doakan ialah, saya berdoa dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ayat-ayat kunci saya sebutkan, kitab Kejadian tentang penciptaan Allah Tuhan semesta alam. Saya ceritakan demi bab, saya berdoa paling panjang waktu itu sampai kitab Wahyu, Yesus yang akan datang dan memerintah muka bumi. Dan saya lihat dalam ruangan itu, di ruangan seperti itu, keluarga inti mulai menangis. Mulai menangis mereka mulai menangis. Dan Anda tahu, siang itu saya dikalungkan sebuah selendang yang sangat cantik sekali sebagai bagian dari penerimaan di dalam keluarga besar itu. Tapi Anda jangan bilang-bilang citra ini. Beberapa hari lalu saya naik motor dengan Moshe. Saya bawa motor, saya cuma bawa motor 40. Dan Moshe bilang kepada saya, nggak enak naik motor sama papa, lebih enak naik sama mama. Kenapa? Papa tidak pernah balap, papa tidak pernah siksak. Waduh. Kami berdua kalau pergi, kalau terburu-buru, saya nyetil, istri saya di belakang, di samping saya sudah bilang gini, tekan gas tambah kuat. Saudara, saya tuh ketakutan kalau tambah gas, tambah kuat, saudara, bukan apa-apa. Ya dalam roh juga sih. Tapi saya jenis yang begitu, saudara, jenis yang agak hati-hati kalau begitu. Tapi saya tidak tahu bagaimana tiba-tiba datang keberanian itu. Halo, kalau Anda lagi dalam ketakutan, Anda lagi dalam suasana yang kacau, come on, speaking in tongues, bahasa roh, itu akan menyebabkan keberanian bagi Anda untuk berjalan dalam keberanian ilahi. Bonus dalam keberanian ilahi, Anda akan punya sebuah keberanian yang datang dari Tuhan. Amin. Rindu untuk berbicara dalam bahasa roh pagi ini? Amin. Amin. Memuliakan Allah. Dan itu adalah sebuah tempat di mana kita bisa menerima keberanian dari Allah. Mari Anda perhatikan ini, saudara. Bahasa roh juga itu sebuah kunci untuk memperoleh urapan Allah. Sebuah kunci untuk menerima urapan Allah. Saudara, orang-orang yang banyak mempergunakan bahasa roh dalam mesbah doa pribadi mereka, kehidupan mereka itu seperti ditetesi dengan urapan Allah dan hadirat Allah. So, lihat gini, kalau orang itu datang, kesannya berbeda. Anda bisa merasakan sebuah hadirat dalam kehadiran orang-orang itu. Kalau orang itu disiplin dalam berbahasa roh. Karena gini, bahasa roh itu dia menarik hadirat Allah. Ya, dia menarik hadirat Allah. Izinkan saya untuk cerita lagi cerita-cerita yang jauh lebih sederhana supaya Bapak Ibu bisa menangkap ini. Ingat, cerita ini bukan untuk meninggikan siapa-siapa, terutama saya. Saya lagi cerita tentang Tuhan dan kuasanya. Mari saya cerita satu hal. Sekitar 8 bulan Januari lalu, saya diundang oleh beberapa teman pengusaha di Jakarta. Mereka bikin persekutuan. Lalu ketika mereka jemput saya, ibunya itu sudah lumayan dekat dengan saya karena dia pergi ke Israel dengan saya. Dia bilang kepada saya, Pak Henry, saya tuh rindu untuk Pak Henry ketemu sama Mami. Maminya itu sudah umur 70-an lebih. Dan kemudian saya diberitahu bahwa Maminya itu seperti dukun, suka memberikan kesembuhan-kesembuhan kepada orang di sana. Jadi dia praktek perdukunan, witchcraft. Oke, saudara, saya awalnya agak ogah-ogahan. Saya ingin kembali ke hotel dan persiapkan diri untuk khotbah berikutnya. Tapi hari berikut dia desak saya. Dan hari ketiga kalau saya tidak salah, kami pergi. Ibunya cukup gemuk, dari latar belakang Chinese. Dan rumah mereka penuh dengan banyak sekali
di samping kiri kanan, terutama di rumah saudara-saudaranya terdekat itu semua dipenuhi dengan banyak sekali penyembahan dan patung-patung. Ibu itu lagi duduk di kursi. Saya sebagai orang yang muda dan sebagai tamu, saya datang hampiri dia. Anda tahu ketika saya hampiri dia tiba-tiba berdiri. Saya biasanya kalau jabat tangan dengan seseorang, waktu saya duduk dan saya berdiri, itu tanda saya hormati orang itu. Itu tanda dia orang tua. Dia berdiri. Waktu dia jabat tangan, dia bilang gini, saya juga kaget. Dia bilang gini, "Bapak ini penuh dengan listrik." Saya bilang, saya enggak lagi sentuh listrik. Sebab kalau saya sentuh listrik, saya mati. Saya enggak bisa kelihatan, tambah hitam saya. Dan dia berdiri, lalu dia pandang saya, dia jabat tangan, dan Anda tahu, langsung dia begini. Anda kalau yang pernah belajar ilmu kegelapan, dia lagi bilang begini, "Saya hormati laki-laki muda ini." Lalu ibu itu datang kepada saya dan suaminya, lalu bilang kepada saya, "Pak Henry, mami saya ini dukun." Jadi dia sementara mengakui bahwa kuasa Yesus yang ada dalam diri Pak Henry itu lebih besar. Anda tahu, beberapa bulan lalu saya dengar dia dibaptis. Hei, kina handa mori sikapa, hora habas syakapa, hora handa masakapa, kira handa ma. Saya beritahu, bahasa surgawi, bahasa roh, itu akan menyebabkan Anda dipenuhi dengan tetesan urapan. Anda hadir, orang akan merasakan perbedaan. Ada listrik tidak? Dirasakan. Kalau Anda dipenuhi oleh roh Allah, bahasa roh itu menyebabkan urapan, tetesan urapan ada di atas seseorang. Anda pergi kemana saja, Anda akan punya kesan ilahi yang demikian kuat. Waktu Anda terbiasa bahasa roh, itu kuasa Anda, kuasa akan keluar. Tetesannya itu tetesan urapan. Ya, thank you Holy Spirit. Sekarang saya hentikan ini. In Jesus name, stop. Berakhir. Ya, Bapak Ibu, mari saya beritahu. Setiap minggu saya layani pelayanan pelepasan. Dan kalau Anda layani pelayanan pelepasan, Anda akan bertemu dengan orang-orang yang belajar ilmu. Mereka belajar di gunung-gunung, dalam lembah-lembah, dukun-dukun. Mereka punya ilmu, bisa pecahkan badan ini menjadi 8-9 orang kemana saja. Minggu lalu saya layani satu sahabat saya. Dia punya latar belakang yang luar biasa sekali. Ilmunya demikian banyak. So, saya beritahu sesuatu. Kadang-kala sebagai manusia saya takut kalau berhadapan dengan itu. Maka saya punya sebuah kebiasaan yang lain. Saya memperbanyak bahasa roh. Hinama bo sekana handama. Hairi hinda masyaka papa. Hurahabo nahandama sehab handama. Hairi buhundama masaka papa. Dan di dalam nama Yesus, biar kesaksian ini meninggikan nama Yesus. Saya telah lihat mereka yang belajar dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, termasuk yang mereka pergi ke Thailand, mereka pergi ke negara-negara Asia dan Afrika sekaligus untuk mengambil itu. Di dalam nama Yesus Tuhan, mereka semua bertekuk lutut. Ilmu-ilmu jahat itu lepas. Tidak ada yang bisa bertahan. Sebab mengapa? Waktu kita berbicara dalam bahasa roh, Anda lagi terhubungkan seperti yang tadi dengan surga. Bahasa roh itu bahasa surga. Lihat 1 Korintus 14 ayat 2. Come on Holy Spirit. Come Holy Spirit. Thank you Jesus. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Come on, come on. Listen carefully. Dengarkan hati-hati. Dengarkan dengan serius. Waktu Anda berbicara dalam bahasa roh, Anda lagi tidak berbicara kepada manusia, tapi Anda sementara conversation seperti yang tadi dengan Allah. Lihat, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh
ia mengucapkan hal-hal yang apa? Rahasia. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kalau Anda perhatikan kata di situ misteri. Oleh roh, dia mengucapkan hal yang sifatnya rahasia. Bapak Ibu gini, berbicara dalam bahasa roh akan menyebabkan kita memahami semua rahasia dan misteri-misteri ilahi. Come on, saya ulangi sekali lagi. Berbicara dalam bahasa roh itu akan menyebabkan saudara dan saya bisa mengerti misteri-misteri, rahasia-rahasia yang tidak bisa dipahami oleh orang lain. Bapak Ibu begini, saya kagum terhadap banyak pengkhotbah, tapi ada satu pengkhotbah yang menurut saya ini pengkhotbah terbesar dalam hidup saya. Dr. Brian Bailey, kakak rohani saya. Dr. Bailey menulis 100 buah buku. Wow, itu menurut saya man of God yang sangat powerful. Beliau sudah pass away, meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Beliau menulis buku 100 buah buku yang memberkati lebih dari 100 negara. Diterjemahin ke 100 negara dalam 100 bahasa. Bapak Ibu lihat ini. Dia berkata bahwa kadangkala ketika dia membaca Alkitab, dia tidak mengerti ayat tertentu. Saya pikir kita pernah mengalami hal yang seperti itu. Kalau tadi pagi Anda baca kitab 2 Raja-Raja, itu memusingkan. Maka Dr. Bailey berkata bahwa setiap kali ketika dia baca sebuah firman dan dia tidak mengerti, dia tutup laptopnya, dia tutup komputernya, dia cuma buka Alkitab dan dia speaking in tongues. Horahandamah, hurabasyakabah, nama burahabasyakabah, herahosikinahanda-mama. Dia mengambil waktu berbahasa roh, dan tiba-tiba suddenly wisdom and understanding and knowledge datang ke pikirannya. Itu yang menyebabkan dia menulis 100 buah buku. Saya baca testimoni hidupnya. Dia menyediakan 1 hari 2 jam, jam 8 pagi sampai jam 10 pagi, just to speaking in tongues, hanya untuk berbicara dalam bahasa roh. Makanya 2 jam, jam 8 pagi sampai jam 10, dia tidak melakukan yang lain. Dia cuma bahasa roh. Bahasa roh 2 jam. Kinahanda mahun rabaha, horahaba senaho, campung ceng pangpung kampung hengpang, himpung campung pangpung kingpung hang, urefoho senahanda mah. Dia bahasa roh terus 2 jam. Dan itu yang menyebabkan kemudian understanding datang. Bapak Ibu, saya beritahu, kalau ada Anda yang bilang otak Anda tidak mampu, itu bagi saya tidak bisa percaya itu. Nanti Anda akan lihat catatan terakhir saya nanti. Kalau Anda lagi alami kesulitan tidak mengerti sesuatu, bahkan hubungan Anda yang Anda tidak mengerti dengan suami istri, udah berhenti komplain. Bicara pakai bahasa manusia, Anda akan ribut dengan istri. Pergi ke kamar, bicara dengan malaikat, dengan Bapa di surga dalam bahasa surga. Sebab citizenship kita itu citizenship ialah yang datang dari heaven, dari surga. Tekan tombol itu, lalu bilang kepada Bapa, kinahanda murhasaka Bapa. Misteri. Istri tidak ngerti, termasuk Anda tidak ngerti. Kinahanda murhaba Bapa. Hikaralah bohanda masaka Bapa. Tapi itu semua perasaan lagi bilang, saya jengkel dengan istri saya jengkel dengan dia bicaranya begini. Itu semua tersalurkan daripada Anda bicara dengan dia ribut. Halo. Tapi kalau Anda lagi bekerja dan Anda butuh hikmat sesuatu untuk pekerjaan Anda, Bapak Ibu, ibu-ibu rumah tangga, kita butuh hikmat. Speaking in tongues. Come on, bahasa roh. Bahasa roh. Hikmat akan datang ke kepala kita. Hikmat akan datang. Anda terima firman dalam 2 bulan ini yang sangat powerful. Anda tahu bagaimana cara saya mendapatkan itu? Halo? Bukan karena baca buku dia brother and sister, bukan karena dengar khotbah orang lain,
I text many times, speaking in tongues. Saya ambil banyak waktu untuk berbicara dalam bahasa roh. Hirahanda mama, horahasyata karala baba. Tiba-tiba judul khotbah ini datang, bahasa surgawi. Saya sudah bicara bahasa roh banyak, tapi saya baru tersingkapkan banyak hal dalam 2 minggu terakhir ini. Karena salah satunya ialah saya tingkatkan intensitas bahasa roh. Anda siap? Halo? Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yudas 1:20. Kita lihat yang lain. But ye beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus, praying in the Holy Ghost. Nah saudara, sangat menarik. Kata bangunlah, building up, epeikodomeo. Epeikodomeo itu artinya to build upon, build up. Artinya membangun, untuk membangun atau membangun. Mari saya terjemahkan ini kepada Anda. Ada beberapa teman yang bergerak di bidang konstruksi, ada arsitek, ada kontraktor di tempat ini. Saya sudah konfirmasi kepada teman saya arsitek dari Jepang. Dia berkata kepada saya bahwa kalau ingin membangun bangunan lantai 2, lantai 3, dan lantai 4, lantai 5, maka fondasinya itu harus lebih dalam. Benar ya? Yang arsitek ya, dan yang kontraktor ya. Benar ya? Kalau saya salah, nanti perbaiki saya setelah ini. Tapi itu ilmu saya yang sederhana. Mari saya beritahu sesuatu kepada Anda. Kata building up itu memiliki konteks yang tadi. Gini Pak, ikuti saya. Kinahanda mabo shekeba, hurahanda masekibuhundama, hairibukannahandama. Waktu Anda bahasa roh, Alkitab beritahu Anda lagi bangun fondasi Anda lebih dalam, menuju dasar iman yang paling suci, most holy faith. Halo Bapak Ibu, 3 minggu ini saya banyak bicara soal iman. Salah satu cara untuk build up your faith, untuk bangun imanmu, ialah bahasa roh. Waktu Anda bahasa roh, Anda seperti lagi menggali iman Anda lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, dan lebih dalam. Yang bisa bahasa roh, come on. Bahasa roh, bahasa surga. Bicara sebentar. Kunahanda marama, syakarala baba handama, hai ribuna handara la baba, sikinara la bahandama, hai ribura la handa mama seke baba. Yang belum panggil nama Yesus, yang belum bisa katakan Yesus, kinara la bona handa mama. Yang belum panggil Yesus, Yesus, kinara la bona handa mama. Sidikira la bona handa baba, hura handa marala baba, syakara la baba baba, hora hasyata kapa baba, sirala bahanda mama mama. Bapak Ibu dengar saya baik-baik. Halo, buka mata lebar-lebar. Dan dari iblis. Saya beritahu Bapak Ibu, cara untuk fondasi iman kita dibentuk dengan kuat, itu bahasa roh. Waktu Anda bahasa roh, Anda seperti lagi menggali lebih dalam. Konstruksinya itu lebih dalam dan lebih kuat. Efesus 6:13-18. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Sangat militer sekali kata-katanya, ya. Ini military word, kata-kata militer. Supaya kamu dapat menggerakkan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri.
Saya perhatikan, Bapak Ibu, setiap hari banyak di antara kita yang jatuh tergeletak. Hari Senin terima firman, masuk hari Selasa, Minggu terima firman, Selasa, Rabu Anda babak belur di dunia kerja. Anda disenggol sedikit di jalan, Anda maki-maki orang. Punya masa lalu di sini, ada yang di sini. Iya, ya, tato maksud saya. Keluar. Atau Bapak Ibu begini, kita kalah di tengah-tengah minggu, kita putus asa, kita ragu dengan semua janji Tuhan. Anda perhatikan, setiap hari ada perlawanan yang ditujukan kepada kita. Hari-hari kita ini jahat, tapi Alkitab bilang begini, dan tetap berdiri. Katakan berdiri. Itu artinya tidak jatuh sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tetap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju silakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan perhatikan, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa? Yaitu apa? Firman Allah. Dan dalam segala doa dan permohonan, baca kalimat itu. Always praying in the Holy Ghost. Always praying in the Holy Ghost. Berdoalah selalu dalam bahasa roh. Ketopong keselamatan, baju sirah iman, pedang roh, kasih kerelaan untuk memberitakan Injil, apalagi ikat pinggang kebenaran. Dan satu lagi, perlengkapan senjata yang Tuhan kasih ialah bahasa roh. Banyak orang jatuh dalam pergumulan, kalah dalam pergumulan karena dia tidak menggunakan bahasa itu. Mau dengar cerita Anda? Saya cerita yang lain. 15 tahun yang lalu, saya bawa sebuah tim dari Yogyakarta masuk ke Denpasar, Bali. Kami berdoa memberkati Pulau Bali supaya Bali dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan Anda tahu, kita masuk ke Nusa Dua, pura yang banyak keranya itu apa namanya Pak? Uluwatu. Iya benar, Uluwatu, di ujung bukit. Saya baru pernah datang di Bali 15 tahun yang lalu waktu itu. Dan penjaga di depan pecalang beritahu, semua kacamata, semua jam tangan, semua harus lepas. Kita lepas semua. Lepas. Ada beberapa gadis-gadis muda ikut di mobil itu. Anda tahu kita mulai masuk. Rupanya satu anak bawa kamera. Dan dia di sini. Kita jalan biasa, lagi bicara. Kita mau datang memberkati pulau ini. Kita berkati seluruh pulau. Dan kita sampai di ujung Uluwatu itu untuk memberkati daerah paling selatan di Bali. Anda percaya enggak? Ujuk-ujuk, tiba-tiba puluhan monyet dia lompat dari dalam semak belukar. Dan yang terjadi ialah cuma satu hal. Dia terkam semua orang. Dia terkam semua orang. Wah! Ketika suasana terjadi, kenapa Anda tegang seperti itu? Bapak Ibu, saya kehilangan semua doa syafaat. Saya sudah tahu semua cara ikat. Mau gulung, mau banting, mau apa, saya sudah pelajari. Saya lulus di mata kuliah itu soalnya. Saya kehilangan semua doa yang saya tahu. Satu noni cantik dari Manado teriak, "Pak Henry!" Untung dia tidak lari peluk saya. Tapi waktu itu saya belum menikah. Semua lari ke tepi. Cuma tinggal saya seorang diri. Lari, tapi si monyet kejar mereka dan tarik mereka. Saudara, ini sekelebat. Langsung saya kina mosete kira apa-apa. Hinda moras syata kira apa-apa. Believe or not, monyet berhenti. Seketika seperti ada yang menahan kaki tangan mereka. Sut. Yang pertama kaget itu saya. Saya baru tahu bahwa itu bahasa saktinya kayak begitu. Tanya istri saya aja. Setiap kali kami pergi, kami bertiga
anjing liar tidak pernah mengikuti mereka berdua, selalu mengikuti saya. Sampai kemarin Bang Vidi lewati saya, istri saya baru bilang kepada saya, kok yang diikuti cuma kamu? Setiap saat kita pergi anjing liar selalu ikuti kamu. Anda tahu, satu kali di pantai kami olahraga, tapi saudara jangan bilang saya tidak ada berbau RW. Jadi saya sudah rekonsiliasi dengan semua anjing. Sudah sejak 17 tahun yang lalu saya tidak lagi makan itu barang. Jadi bukan karena permusuhan dia membenci saya. Anda tahu, istri saya di lapak itu di pantai Matahari Terbit, mereka berdua lari naik ke mobil, maka saya berhadapan. Saya tahu jurusnya. Kina moresete keralapa. Hai ribis syata keralapa. Mundur pelan. Kemarin siang juga begitu. Kan satu nongol tiba-tiba di depan saya, Pak. Langsung saya bilang kira syete kenama. Hai ribas sakal. Enyangka. Halo, takut leak, takut genderuwo, takut pocong, apalagi itu. Suanggi, takut karena hasya, hirahasyataka. Hirahasyataka. Horahasyataka. Itu senjata. Bapak Ibu, saya beritahu. Halo, ikuti cara saya. Saya kalau mau ketemu seseorang dan orang itu temperamennya buruk, dia punya rencana yang jahat bagi saya sebutkan aja supaya tidak ada di sini nama yang ini. Zanana. Saya ambil dari ujung yang paling Timor Leste supaya tidak ada nama di sini. Kalau mau ketemu klien itu menakutkan Anda. Mau ketemu bos Tuan Takur. Kata saya, halo, Sanana kinahanda murabasyatakapa. Sanana kirabahasyatakapa. Zanana korahasyatakapa. Sanana kirahasyatakapa. Jual asuransi tidak laku-laku. Sudah tahu nama kinaralabakasyatakapa. Itu peperangan. Bisnis itu pertempuran. Halo, bahasa roh itu senjata yang Tuhan sediakan. Cuma masalahnya ialah Anda tidak tahu. Tapi nanti kalau suami marah, jangan begini kepada suami, kirahasyatakapa. Senjatanya bukan begitu. Terakhir, mari kita lihat Yesaya 28 ayat 11-12. Powerful, sangat powerful. Bahasa surga ini sangat powerful. Yesaya 28 11-12. Dia berarti sister Anda harus baca. Anda perhatikan, Alkitab dalam perjanjian lama telah bernubuat bahwa bahasa roh itu seperti sebuah logat ganjil dan berbahasa asing. Nah ternyata bahasa roh itu sebuah tempat perhentian, sebuah waktu peristirahatan, sebuah waktu penyegaran, sebuah waktu untuk penguatan bagi yang lelah. Anda perhatikan, tempat peristirahatan atau tempat perhentian di situ ialah menukah. Katakan menukah. Resting place, rest, quietness. Tempat beristirahat, tempat istirahat, tempat ketenangan. Sampai di sini ini Anda bisa mengerti? Gereja? Amin. Amin gereja. Halo, saya berdoa tidak lebih kelam lagi, amin Anda. Tetapi perhatikan, Anda perhatikan kata-kata tadi. Alkitab berkata bahwa ini, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Hari ini banyak orang percaya, termasuk banyak pengkhotbah yang bahkan menghujat bahasa roh. Mereka berkata itu bahasa setan. Ada hari ini beberapa pengkhotbah mengajarkan seperti itu. Ada. Anda masuk aja ke YouTube, Anda bisa ketemukan yang kayak begitu banyak. Nah mari saya sampaikan sebuah hasil penelitian yang sangat menarik.
Oral Roberts University, Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat, mengadakan sebuah penelitian bahwa pada saat seseorang sementara berbahasa roh, otak orang tersebut melepaskan dua zat kimia yang ditujukan ke sistem kekebalan tubuh orang tersebut, sehingga kekebalan tubuh orang itu meningkat menjadi 35 sampai 40%. Ini risetnya ilmiah loh ya, para profesor dari Oral University, Oral Roberts University. Ini sebuah universitas yang bergengsi di Amerika. Jadi pada saat kita berbahasa roh, itu ada dua zat kimia yang dilepaskan. Lihat ini. Nah, hasil penelitian membuktikan bahwa bahagian otak tersebut hanya beraktivitas pada saat orang tersebut berbahasa roh. Jadi di bagian otak kanan ada dua bagian yang sel-sel otak itu tidak berfungsi dalam aktivitas apapun. Dia hanya diaktifkan pada saat seseorang berbahasa roh, dan ternyata dia meningkatkan imunitas kekebalan tubuh 35 sampai 40%. Gereja, dengar ini. Mengapa jerawat Anda tidak sembuh-sembuh? Mengapa sakit kepala Anda datang silih berganti? Anda bersahabat dengan Panadol seumur hidup. Mengapa Anda harus tersisa dengan mah? Anda harus minum obat mah setiap saat. Halo? Oral Robert memberitahukan hasil penelitian para profesor di sana bahwa waktu Anda berbicara dalam bahasa roh, imunitas kekebalan tubuh kita 35 sampai 40% meningkat. Jadi mari saya beritahu bahwa orang-orang yang sering berbahasa roh, hidupnya benar, tidak simpan kepahitan dalam hati, dia lebih sehat. Saya merasa 25 tahun hari ini. Loh, ya, saya merasa seperti usia 25 tahun. Seperti saya 25 tahun. I'm speaking tongues. 2 hari lalu itu ada orang, tiba-tiba istri saya pulang dengan senyum yang merona, wajahnya merah, cerita kepada suaminya, sayang, ada orang yang bilang, kenapa kulitmu bercahaya terus? Istri saya nih, beberapa orang ketemu bilang kulitnya bercahaya. Hampir setahun karena kesibukan pelayan tidak pernah pergi ke facial. Tidak pernah. Tidak ada waktu. Tidak ada waktu. Kita hidup lebih banyak ngurus orang. Pagi hari ngurus orang, siang hari ngurus orang, malam hari sampai mau tidur pun sebelum mata tertutup kita masih berdoa berbicara. Pak itu gimana ya? Ya kita berdoa aja. Nanti kita tolong mereka. Amin. Besok pagi bangun, buka mata lagi, berdoa selesai. Ibu itu gimana ya? Jarang kita bicara soal kita. Hampir tidak pernah pergi ke facial. Syakana, syaralamawa, ramasyataka. Kulit bercahaya. Yang kusam-kusam itu facial bolehlah, ibu-ibu terserah. Kinahanda mama, siapa pak? Kekebalan tubuh, encok, pergi. Apa nih? Embeyan, enyah, bisul apalagi. Bangkit berdiri, bangkit berdiri.